Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan di hari Jumat secara berjamaah setelah khutbah Jumat setelah masuk waktu duhur. Untuk dapat melakukan sholat Jumat berjamaah, jumlah yang harus hadir adalah minimal 40 orang dan dilakukan di masjid yang dapat menampung banyak jamaah. Sholat Jumat merupakan kewajiban bagi semua kaum Adam. Masih banyak yang bingung tentang hukum meninggalkan sholat Jumat sebanyak 3 kali. Benarkah termasuk dalam golongan kafir sahabat beriman? Apakah kalian juga kebingungan? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Berikut peringatan buat laki-laki 3 kali tidak sholat Jumat tergolong kafir. Versi dari Magenta Islam. Hukum sholat Jumat bagi laki-laki adalah wajib. Hal ini berdasarkan dalil sholat Jumat yang diambil dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma atau kesepakatan para ulama. Dalilnya adalah surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, apabila diserukan untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli." Sedangkan hadis Nabi yang memerintahkan untuk melaksanakan sholat Jumat adalah dari hadis Tariq bin Shihab yang bunyinya, "Jumatan adalah hak yang wajib atas setiap muslim dengan berjamaah, selain atas 4 golongan, yakni budak sahaya, wanita, anak kecil, atau orang yang sakit." Hadis riwayat Abu Daud. Lantas bagaimana hukum bagi orang yang meninggalkannya sahabat beriman? Maka mari kita bahas lebih dalam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Yang diwajibkan sholat Jumat. Hukum sholat Jumat bagi laki-laki adalah fardu ain, yakni wajib dilakukan bagi setiap laki-laki, sedangkan bagi wanita tidak diwajibkan, namun tetap harus melaksanakan sholat duhur di rumah. Hal-hal yang perlu diketahui tentang siapakah yang diwajibkan untuk melakukan sholat Jumat berikut penjelasannya. Muslim yang sudah balik dan berakal, meski anak laki-laki yang belum balik belum diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Namun hendaklah anak laki-laki yang sudah mumayyiz atau berumur sekitar 7 tahun. Maka orang tua atau walinya dimintai untuk memerintahkan anak tersebut menghadiri sholat Jumat. Laki-laki, tidak ada kewajiban melakukan sholat Jumat bagi perempuan, maka hukum sholat Jumat bagi wanita adalah mubah. Orang yang merdeka bukan budak sahaya. Sahabat beriman, pada poin ini terdapat perbedaan pendapat antar ulama. Karena berdasarkan hadis, hamba sahaya atau budak tidak diwajibkan melakukan sholat Jumat. Dasar pemikirannya adalah karena tuannya sangat memerlukan tenaganya, sehingga sang hamba sahaya tidak dapat leluasa melakukan sholat Jumat. Namun sebagian ulama menyatakan bila majikannya mengizinkan dirinya untuk melakukan sholat Jumat, maka sang hamba sahaya wajib menghadiri sholat Jumat tersebut karena tidak ada lagi uzur yang menghalanginya. Pendapat ini pun dikuatkan oleh As-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Asy-Syahrul Mumti 5/9. Orang yang menetap dan bukan musafir. Dasar pemikirannya adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu melakukan safar atau bepergian, beliau tidak melakukan sholat Jumat dalam safarnya.
pun ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan haji wada di Padang Arafah atau wukuf pada hari Jumat, beliau menjamak sholat duhur dan asar dan tidak melakukan sholat Jumat. Orang yang tidak memiliki halangan atau uzur yang dapat mencegah menghadiri sholat Jumat. Apabila orang tersebut memiliki halangan, maka dia hanya wajib melakukan sholat duhur saja. Di antara orang yang memiliki uzur dan diperbolehkan meninggalkan sholat Jumat adalah seseorang yang memiliki tanggung jawab keamanan dan kemaslahatan umat. Di antaranya adalah petugas keamanan, dokter, dan sebagainya. Orang sakit yang membuatnya tidak mampu menghadiri sholat Jumat dan akan menemui kesulitan untuk melaksanakan bukan sekedar perkiraan. Seperti terkena diare misalnya, maka diperbolehkan tidak melakukan sholat Jumat. Selain sakit, sahabat beriman, ada beberapa uzur syar'i lainnya yang dibolehkan meninggalkan sholat Jumat, di antara hujan deras yang menghalangi menuju masjid. Di samping itu, ada kekhawatiran akan keselamatan diri, keluarga, atau harta. Alasan-alasan tersebut juga membuat seseorang dibolehkan tidak sholat Jumat asal mengganti kewajiban dengan sholat duhur. Hukum meninggalkan sholat Jumat. Sahabat beriman, hukum sholat Jumat bagi laki-laki adalah wajib karena sholat Jumat seperti halnya sholat 5 waktu. Pernyataan ini didasarkan dari sebuah dalil yang bisa kita lihat di Al-Quran yang sudah disepakati oleh para ulama. Tercantum dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 dengan penjelasan sebagai berikut. Hai orang-orang yang beriman, apabila diserukan untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Maka sahabat beriman, bagi yang diwajibkan sholat Jumat sebagaimana namun tidak mengerjakan dengan ujur syar'i, hukum meninggalkan sholat Jumat adalah haram. Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali tanpa sebab, maka Allah akan mengunci mata hatinya. Hadis riwayat Malik. Hadis lain pun menyebutkan barang siapa yang tidak mengerjakan sholat Jumat 3 kali karena meremehkannya, maka Allah akan mengunci mata hatinya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bukankah sudah sangat jelas sekarang sahabat beriman, lalu masih beranikah meninggalkan sholat Jumat sekarang? Keutamaan sholat Jumat. Keutamaan hari Jumat dalam Islam adalah hari Jumat merupakan penghulu hari atau Syaidul Ayam. Hari Jumat pun oleh umat beragama Islam dianggap sebagai hari istimewa. Hal ini karena Nabi Adam alaihi salam diciptakan pada hari Jumat serta dimasukkannya beliau ke dalam surga. Selain itu, pada hari Jumat juga saat Nabi Adam dikeluarkan dari surga menuju bumi, serta terjadinya kiamat yang juga akan terjadi di hari Jumat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis dari Aus bin Aus, Rasulullah bersabda, sesungguhnya di antara hari kalian yang paling utama adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan dan pada hari itu pula Adam diwafatkan. Di hari itu tiupan sangkakala pertama dilaksanakan. Di hari itu pula tiupan kedua dilakukan. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Pada hari Jumat, sahabat beriman juga diyakini sebagai waktu yang mustajab untuk berdoa dan dosa-dosa diampuni hingga hari Jumat berikutnya. Bila kita bertaubat dan memperbanyak membaca istighfar, sehingga hikmah sholat Jumat sangat besar sekali. Sungguh luar biasa, bukan sahabat beriman? Sunnah di hari Jumat. Setelah sholat Jumat, jamaah disunahkan membaca zikir dan mengerjakan sholat sunnah ba'diyah Jumat, baik saat di masjid ataupun ketika berada di rumah. Menurut riwayat, Nabi Muhammad SAW mengerjakan sholat sesudah sholat Jumat 2 rakaat.
di rumahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Di hari Jumat kita diperintahkan untuk memperbanyak sholawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Umamah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perbanyaklah sholawat kepadaku pada setiap Jumat, karena sholawat umatku akan diperlihatkan padaku setiap Jumat. Barang siapa yang banyak bersholawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti." Hadis riwayat Baihaqi. Kebiasaan Nabi yang lain pada setiap hari Jumat adalah membaca surat Al-Kahfi. Rentang waktunya dimulai sejak terbenamnya matahari di hari Kamis hingga terbenamnya matahari di hari Jumat. Rasulullah bersabda, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat akan bersinar baginya cahaya antara dirinya dan Baitul Haram. Hadis riwayat Baihaqi. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabat beriman? Masih berani meninggalkan sholat Jumat sekarang? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.